Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian dengan nomor NPM 1942054. Hai, perkenalkan saya Vindalius dengan NPM 1942155. Nama saya Michelle Pang dan NPM saya 1942042. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina Yoren, NPM saya 1942053. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan step by step bagaimana cara membuat database di Microsoft Access. Jadi sebelum itu, kita harus memilih dulu bisnis apa yang akan kita buat database-nya. Di sini kami memilih sebuah UMKM yang bernama Nasi Goreng Bunga Malam yang terletak di Balai Asri. Ini merupakan usaha dagang, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik create, kemudian kita pilih table, lalu kita klik kanan pilih design view, kemudian kita rename dengan nama sales payment atau yang kita butuhkan, kemudian klik OK. Ketika muncul design view seperti ini, kita akan mengisi file name-nya dengan data yang sudah kita ada. Kemudian kita bisa pilih data type-nya sesuai dengan file name-nya. Kalau ini teks karena memiliki angka dan huruf. Kemudian kita isi file name selanjutnya dan kita lakukan yang sama kepada data type juga. Lalu kita isi file name-nya juga terakhir dan kita pilih data type-nya. Setelah kalian selesai mengisi file name dan data type, kalian bisa memilih primary key pada table, kemudian klik host, klik yes. Nah, untuk mengisi data, kalian bisa klik table sales payment, kemudian kalian isi sesuai data yang sudah kalian punya. Misalnya, sales number kita isi C001, sales date kita isi 1 Oktober 2019, kemudian yang description itu kita isi penjualan. Bisa lakukan dengan cara yang sama pada data yang selanjutnya. Nah, kemudian jika data yang kalian butuhkan telah diisi semuanya dengan selesai, maka kalian bisa klik kanan, lalu klik close. Pilih database tools, kemudian klik relationship, lalu klik kanan dan pilih show table. Lalu kalian blok semuanya, kemudian pilih add, klik close. Nah, akan muncul semua data yang telah kalian add. Jika relationship kalian sudah terhubung, maka kalian hanya perlu rapiin. Jika relationship kalian belum terhubung, maka kalian harus menghubungkannya. Yaitu contohnya kalian menghubungkan chart of account dengan general journal detail. Nah, kemudian kalian bisa klik tanda penghubungnya, lalu kalian pilih table atau query-nya dan refer-nya. Kemudian 3 di antara itu kalian pilih 2 yang pertama, kemudian klik OK. Lalu jika sudah, kalian melakukan hal yang sama kepada semua relationship. Kemudian jika sudah, kalian klik kanan, kemudian di save. Nah, untuk membuat form, kita harus ketik create, kemudian form wizard. Di sini, kita akan mencontohkan cara membuat form sales header. Jadi di sini kita pilih tabelnya sales header. Kemudian di bawahnya ini ada tiga kita pindahkan karena itu yang akan dibutuhkan. Kemudian di next aja, ini next. Kemudian, nah ini adalah tampilannya. Untuk mengeditnya kita harus mengubah view-nya menjadi design view. Setelah diubah, ini kan tabelnya panjang pendek. Kita bisa rapikan terlebih dahulu agar tampak lebih rapi. Kemudian dinaikkan agar tidak ada jarak. Nah, kemudian di bawahnya itu kita bisa tarik sedikit lebih panjang agar bisa kita masukin kolom subform. Subform di sini gunanya untuk apa? Kita untuk memasukkan tabel lagi. Ini kan sales header. Jadi kita mau mendetailkan tabel dari sales itu, kita pilih tabel sales detail. Nah, kemudian ini adalah tabel-tabel yang dibutuhkan di dalam subform sales detail. Ini tabel-tabelnya sebelumnya juga diminta untuk masukkan tabel apa aja yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan ini ada 3, yaitu item name, item quantity, dan item price. Nah, kemudian backgroundnya itu bisa kita tarik lebih bawah lagi agar kita bisa membuat button untuk memasukin transaksi agar ada tombol next dan back. Caranya adalah kita klik design, kemudian ada logo yang berbentuk kotak yang dalamnya ada tulisan XXX. Nah, itu adalah tombol button. Kita bisa klik, terus kita bisa langsung create aja di kertasnya, kemudian kita pilih
kategori yang dibutuhkan. Karena di sini kita butuh next dan back, kita langsung klik aja. Kemudian di sini kita butuh add new record, langsung next, finish. Kemudian dia akan otomatis muncul. Kemudian untuk delete recordnya juga kita klik button, kemudian ada delete record, kemudian next, finish. Nah, maka di sini kita bisa langsung gunakan untuk memasukkan transaksi, tapi sebelumnya kita harus mengubah view-nya itu menjadi form view terlebih dahulu. Ini buttonnya juga bisa dirubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di sini kita pakai warna putih, maka backgroundnya akan kita gunakan warna putih. Kemudian untuk memasukkan transaksi kita harus ubah view-nya jadi form view. Nah, di sini karena transaksinya sudah terisi, maka dia otomatis akan muncul sesuai dengan transaksi yang sudah kita input. Jika kita mau melihat transaksi hari-hari besoknya, kita bisa langsung mengklik next. Selanjutnya adalah media untuk melakukan kalkulasi, yaitu query. Kita akan membuat tabel pada query dengan cara create, kemudian query design akan muncul seperti yang ditampilkan. Kemudian ada add table, kita klik table, kita add table, sales header dan sales details. Lalu untuk fieldnya kita isi dengan sales no, sales date, description, dan accountnya kita isi 112 account receivable karena ini merupakan transaksi sales credit yang dimana piutang kita bertambah. Kemudian untuk debit dan kreditnya, di sini debit harus menggunakan rumus, dapat kita ketik sendiri atau kita build dengan klik button tanda panah ke bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita klik build, akan muncul expression builder. Kemudian kita ketik debit titik 2 sum buka kurung. Kemudian kita klik expression elementsnya query 1. Klik lagi tables, kemudian klik sales details. Kemudian pada expression categories kita klik item quantity dikalikan dengan item price. Kemudian tutup kurung. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian untuk kreditnya sama dengan 0. Kreditnya kita klik totals pada desain, kemudian akan muncul totals pada kolom bawah. Kategori group by pada debit kredit akan kita gantikan dengan expression karena debit kredit menggunakan rumus. Setelah selesai kita harus save, kemudian kita rename namanya menjadi sales debit karena di sini kita melakukan rumus pada sisi debit. Nah, tampilan yang muncul akan seperti yang di depan, ada sales no, sales date, description, account no, debit dan juga credit. Setelah kita bikin sales sisi debit, kita juga harus bikin sales sisi credit dengan cara klik create, kemudian query design. Akan muncul tampilan seperti yang di depan, kemudian kita klik tables, add table sales header dan juga sales details. Kemudian pada field kita isi dengan sales no, sales date, description, dan untuk account no-nya kita isi dengan sales karena ini merupakan transaksi penjualan yang dimana pada sisi kredit bertambah penjualan. Kemudian untuk debit dan kreditnya, di sini debit kita isi dengan debit sama dengan 0, dapat kita ketik sendiri atau kita build. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian untuk sisi kreditnya sama, kita dapat build dengan klik buttonnya, klik build, akan muncul expression buildernya, kita ketik kredit titik 2 sum buka kurung, kita klik query 1 pada expression elementsnya, klik tables dan juga klik sales details. Lalu kita klik item quantity dikalikan dengan item price, tutup kurung. Setelah selesai kita klik OK. Setelah selesai, jangan lupa untuk klik totals. Pada kategori group by kita ganti dengan expression untuk debit dan juga kreditnya. Kemudian kita save dan kita gantikan namanya menjadi sales credit karena ini merupakan sales di bagian posisi kredit. Nah, akan muncul tampilan seperti yang di depan. Ada sales no, sales date, description, account no, debit dan juga kredit. Untuk pembuatan query sales pada sisi debit dan juga kredit pengerjaannya sama, hanya beda pada rumus di sisi debit dan juga kredit. Jika kita membuat rumus di sisi debit, maka kredit sama dengan 0 dan juga sebaliknya. Setelah sales, kita lanjut ke sales payment. Caranya sama, klik create, kemudian query design, kita add table yang ada di tables, kita masukin sales payment.
Kemudian untuk fieldnya kita isi dengan reference number, date, dan juga description. Kemudian untuk account now-nya kita isi dengan akun kas 111 karena di sini ada pengembalian piutang dan jurnalnya itu kas pada piutang. Kemudian untuk debitnya kita bisa pakai bill atau kita ketik langsung debit titik 2 amount. Untuk kreditnya sama, kredit sama dengan 0, kredit titik 2 0. Jangan lupa ditotalin dan grup by-nya kita ganti dengan expression, kemudian kita save dan kita rename namanya menjadi sales payment debit. Akan muncul tampilan seperti yang di depan, ada reference no, date, description, account no, debit, credit, sesuai dengan apa yang kita bikin di fieldnya. Lanjut ke sales payment sisi kredit. Di sini pengerjaannya sama aja kayak sales payment debit, hanya beda di bagian field yang account no, debit, dan juga kredit. Di sini account no-nya itu kita pakai akun 112 piutang dagang. Kemudian untuk debitnya titik 20 dan untuk kreditnya titik 2 amount. Kemudian jangan lupa untuk kita klik totalsnya, ganti group by menjadi expression. Kemudian kita save dan kita rename namanya menjadi sales payment credit. Akan muncul tampilan seperti yang di depan, sama dengan sales payment debit, hanya beda di sisi debit dan kreditnya saja. Setelah semua query selesai, kita lanjut ke union all. Kita akan menggabungkan sales debit dengan sales credit dengan create, kemudian query design, lalu kita ganti view-nya menjadi SQL view. Begitu juga dengan sales di sisi debit dan juga kredit. Kita klik sales yang debit, kemudian kita klik kanan dan SQL view. Kemudian kita copy dan kita paste di query 1. Kemudian kita enter dan kita klik union all. Union all ini adalah perintahnya untuk menggabungkan. Kemudian sales kreditnya kita SQL view kan, kita copy dan kita paste lagi. Setelah selesai, kita save, lalu kita rename namanya menjadi sales. Kemudian untuk sales payment caranya sama, klik create, kemudian query design, ganti view-nya menjadi SQL view, lalu klik sales payment debit, kita ganti view-nya menjadi SQL view. Kemudian kita copy dan kita paste di query 1. Kemudian enter dan ketik union all. Kemudian ke sales payment yang kredit, kita ganti view-nya juga jadi SQL view dan kita copy juga kita paste. Setelah selesai kita save, kemudian kita rename jadi sales payment. Setelah selesai, kita lanjut ke sales report dengan cara klik create, kemudian query design, lalu kita add tables, kita add tabel yang sales header dan sales payment. Kemudian fieldnya kita isi dengan sales no, sales date, description, dan juga amount. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah amount titik 2 sum buka kurung item quantity dikalikan dengan item price.
Kemudian setelah selesai kita tutup kurung dan kita klik OK. Jangan lupa untuk klik totals dan ganti group by menjadi expression. Nah, ini adalah tampilan dari sales reportnya, ada sales no, sales date, description, dan juga amount sesuai dengan field yang tadi kita isi. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian dengan nomor MPS 1942054. Sekarang saya akan melanjutkan step selanjutnya setelah kita membuat query yang sudah dijelaskan oleh teman saya Winda. Nah, langkah step selanjutnya adalah kita akan membuat report. Dan cara membuat reportnya kita ke bagian create, kemudian kita tekan report wizard dan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih apa yang ingin kita jadikan sebagai report. Saya memilih sales report dan masukin apa yang kita ingin masukin yang akan kita tampilkan di sales reportnya. Dan kemudian ada grouping, itu kita bisa memilih grouping sesuka hati kita, gimana kita ingin menampilkan sebuah datanya. Nah, di sini saya tidak memilih grouping, dan kemudian next, dan muncul seperti ini. Dia ada pilihan kolumnar, tabular, dan justify, dan saya memilih tabular. Kemudian next, dan di sini kita memodify report desainnya lagi, jadi kita pilih yang kedua, dan kemudian finish. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, di sini kita boleh mengedit sesuka hati kita. Nah, di bagian report headernya itu adalah nama untuk report sales reportnya. Nah, bisa edit sesuka hati juga untuk pengeditan font dan warna hurufnya. Dan di sini di bagian page header kita tinggal mengadjustnya sesuai dengan ukuran-ukurannya masing-masing biar bisa terlihat lebih rapi. Dan di sini kalian bisa menggeser-geser ke kiri ataupun ke kanan agar terlihat lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Dan di sini saya menggeserkan semua bagian dari sales number, sales date, description, dan amount. Di sini saya geser-geser lagi, dan di bagian description juga digeser, di bagian amount-nya juga. Nah, setelah itu di bagian report footernya, karena kami ingin mengetahui sales reportnya itu totalnya itu berapa sih, jadi kami memasukin text box dan tinggal ganti nama menjadi total. Nah, di sini kita masukin rumusnya, klik control source-nya, itu sama dengan sum of amount, sum dari amount-nya, dan kemudian kita ke bagian format, kita buat currency, jadi nanti dia munculnya dalam bentuk mata uang. Nah, kita adjust kembali agar nanti dia tertata rapi hingga ke bawah, dan kita coba save. Dan sekarang kita coba runkan sales report-nya. Nah, muncullah seperti ini, dan text box yang kita buat tadi untuk total, nah akan berjalan seperti yang saya tunjukkan sekarang. Nah, setelah kita membuat sales report, kita akan membuat navigation atau tombol-tombol untuk sebagai cepat menampilkan report-report ataupun form yang ada. Nah, kita memilih blank form dan kita akan desain kembali. Nah, kita adjust lagi dan kita ke bagian desain, ke tab control. Nah, di tab control ini dia ada berbagai page dan kita bisa insert page sebanyak mungkin. Nah, ini cuma salah satu contoh, dan page satunya saya akan masukin cover dari gambarnya. Nah, kemudian ini gambarnya kan masih belum rapi. Nah, kita tinggal adjust saja, jadi dia sesuai dengan tab control yang ada.
Nah, setelah jadi, kalau misalkan kalian tidak ingin mengadjust ulang covernya lagi, kan tinggal copy paste dari page 1 ke page 2 ataupun ke page selanjutnya. Nah, setelah itu kita masukin comment button yang ada di bagian desain. Nah, kita tinggal buat buttonnya dan kita udah muncul seperti ini kan. Kita akan pilih report operation karena kita ingin membuka report dalam satu navigation dalam satu tombol. Jadi tinggal perlu pencet tombol itu dan langsung keluar reportnya tersebut. Nah, saya memilih sales report. Di sini ada bagian text dan picture dan saya memilih untuk menggunakan teks. Dan di sini kami membuatnya sebagai sales report namanya. Yang kemudian next tinggal masukin sales report juga namanya. Yang kemudian finish. Dan ini tinggal kita ubah warna dari buttonnya. Jadi ya ini cuma salah satu contoh, abu-abu. Nah, kalau kalian ingin insert image, kalian bisa juga untuk mempercantik penampilannya. Nah, muncul seperti ini. Kalian tinggal geser-geser ataupun merubah peletakan dari gambar tersebut dan kemudian kita save form tersebut. Kita buat nama kemudian kita okekan dan muncul dan kita coba run kan. Nah, kan muncul seperti ini. Kemudian kita pencet dan dia langsung muncul sales report tanpa kita harus scroll ke bawah-bawah untuk mencari sales report yang ada. Dan ini merupakan salah satu contohnya, bisa juga untuk report yang lain. Dan demikianlah presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Nah, itu dia adalah step by step cara pembuatan database di Microsoft Access. Mohon maaf apabila penjelasannya masih terlalu singkat, tetapi semoga dapat dimengerti dan dapat membantu semuanya. Terima kasih.